Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Pimpin kami, mari saya. Working. You never stop working. You never stop working. Yes, Jesus. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you Nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap terima firman. Semuanya siap terima firman, Tuhan katakan. Amin. Silakan duduk, shalom. Saya buka saja face shield saya supaya nggak mengganggu saya, maksudnya keringetan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan belajar tentang Gideon untuk supaya kita mengerti tentang equipping. PowerPoint-nya? Oke. Jadi kita tunggu PowerPoint sebentar ya. Bisa? Oke. Langsung slide kedua. Apa beda equipping, to equip dengan to empower? Empower itu memberi kuasa. Kita sudah belajar tentang empower. Waktu saya sampaikan tentang empower ini, saya sampaikan tentang Samuel ya. Jadi orang yang sudah punya kemampuan, tapi harus in action. Nah, untuk in action itu dia harus punya dasar hukum untuk bertindak. Dari kata power, dia diberi kuasa untuk bertindak secara hukum, legal, secara sah. Jadi untuk empower, pribadi tersebut sudah harus punya kemampuan, hanya perlu kesempatan atau kuasa untuk melakukan sesuatu. Sementara to equip itu adalah memberikan segala-galanya sampai orang tersebut bisa melakukan satu
tugas, satu tindakan. Jadi ini dari 0 sampai, ini paripurna. Dari 0 sampai paripurna. Sementara ini sudah punya kemampuan, tapi empower itu tinggal diberikan kewenangan. Misalnya, kayak David. David itu pinter, lulus S2. Tapi untuk dia melaksanakan tugas, memanfaatkan ilmunya di Pemkot, dia perlu di-empower. Dia perlu dapat SK PNS. Nah, seperti itu ya. Singer, suaranya udah bagus, udah sering latihan, udah terlatih. Tapi butuh di-empower, diberi kesempatan untuk bertugas menaikkan pujian, menjadi berkat bagi jemaat. Ya. Tapi kalau untuk equip ini, dari nggak bisa apa-apa, sampai dia bisa lakukan sesuatu. Nah, itu ya. Nah, kita akan melihat ini, belajar ini dari Gideon. Sebelumnya kita lihat 1 Tesalonika 1 ayat 6-7. Dikatakan di sana, dan kamu, ini ayat tema ini ya, equipping ya. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Perhatikan di sana yang saya garis bawahi, dalam penindasan yang berat. Tetap menerima firman dengan sukacita. Karena apa? Dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga disebut sebagai penurut murid dan penurut Tuhan. Oleh sebab itu, di antara semua orang yang menerima firman Tuhan, mereka ini menjadi teladan. Nah, caranya baca itu. Jadi bukan sembarang teladan. Orang yang menjadi teladan karena dalam kesusahan yang penindasan yang berat, tetap menerima firman Tuhan dengan sukacita. Karena memang pekerjaan Roh Kudus, iya. Tapi pada masa itu Roh Kudus bekerja untuk semua orang, siapa saja. Terlebih yang ikut di kamar loteng. Lalu menyebar. Orang yang ikut di kamar loteng terima kepenuhan roh, pergi kemanapun tumpang tangan, orang penuh roh. Semua sedang dikuasai oleh Roh Kudus, orang-orang yang tertarik belajar firman. Tapi di antara kumpulan itu ada orang-orang yang menjadi teladan. Kenapa? Karena dalam penindasan yang berat, tetap menerima firman Tuhan dengan sukacita. Menerima bukan cuma dengar khotbah, menerima ini melakukan. Jadi manifestasi menerima itu mengaplikasikan firman itu dalam kehidupannya. Dan inilah orang-orang itu. Sehingga mereka menjadi teladan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk kita pelajari ya. Oke, poin-poin penting kita baca. Menjadi penurut murid-murid dan penurut Tuhan meski dalam penindasan yang berat. Tetap menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Akibatnya karena 2 poin di atas, orang-orang Tesalonika ini menjadi teladan untuk semua orang di wilayah Makedonia dan Akaya. Next. Nah, sekarang kita lihat kasusnya secara spesifik, yaitu Gideon. Hakim-hakim 6-8. Untuk belajar ini kita lihat beberapa bab. Kalau buku gitu ada babnya, bab 1 latar belakang, bab 2 panggilan Gideon, bab 3 respon Gideon, nanti ada 3A, 3B, 3C, respon 1, respon 2, respon 3. Terus keempat nanti kita lihat pencapaian Gideon, dan yang terakhir kita lihat Allah dalam kasus Gideon. Ya. Next, latar belakang. Kejadian ini terjadi ketika orang Israel berbuat jahat terhadap Allah, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Hakim-hakim 6 ayat 1. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Midian ini salah satu suku yang ada di tanah Kanaan. Saya sebenarnya ingin cerita sedikit tentang Kanaan, tapi waktu ya, tapi tidak apa-apa, sekilas saja. Jadi gini, bangsa Kanaan itu banyak ya, orang-orang Kanaan itu terdiri dari beberapa bangsa. Tapi kadang-kadang
orang-orang Kanaan ini juga disebut secara keseluruhan, segala bangsa yang ada di Kanaan itu disebut secara keseluruhan sebagai orang Amori. Nah, itu nanti kita lihat ada ayatnya di Hakim-Hakim 6 ini. Dan orang Amori itu waktu saya searching di internet, di Wikipedia, di beberapa artikel di internet dikatakan bahwa orang Amori yang merupakan representasi baik suku bangsa Amori maupun orang Amori sebagai orang Kanaan, itu kebanyakan adalah perilaku bangsa ini sangat barbar. Mereka ini adalah bangsa nomadik. Terlihat di Midian ini. Midian ini nomadik, orang yang nggak pernah menetap di satu tempat. Jadi Midian itu kehidupannya adalah dia pergi berjalan berkelompok sebagai bangsa, menjarah, dia hidup karena mereka orang-orang yang nggak pernah bekerja. Dia hidup menjadi seperti belalang pelahap, pindahan, pelompat yang merampok. Jadi mereka akan merampok orang-orang bangsa tertentu yang tinggal di tempat tertentu sampai habis begitu sources, sumber daya di sana, habis sama sekali mereka akan pindah lagi ke tempat yang lain. Nah, kebanyakan orang-orang Kanaan itu seperti itu. Maka disebut sebagai orang Amori. Nah, orang Amori sendiri lebih jahat daripada bangsa Midian. Orang Amori ini adalah orang yang pemakan daging mentah. Jadi nggak pakai dimasak, dan mereka ini orang-orang yang kalau mati nggak perlu dikubur karena perilaku mereka seperti binatang. Nah, kebanyakan karena Amori ini juga disebut sebagai mewakili bangsa Kanaan, seperti itulah mereka. Cuman ciri khasnya kekuatannya di mana. Nah, salah satunya Midian. Dan orang Israel pada waktu itu dikuasai oleh orang Midian ini. Midian sendiri berarti kata dari bahasa Ibrani artinya adalah pertengkaran. Jadi ketika ada pertengkaran, maka semua habis. Itu Midian. Dan Midian kita izinkan untuk merampok semua ya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Next, setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur. Ini semua orang Kanaan ya, lalu maju mendatangi mereka, berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Perhatikan ayat 6, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian. Lihat, pertengkaran mengakibatkan kemelaratan. Tapi saudara bersaudara yang rukun menurunkan berkat. Ingat 2 minggu lalu atau berapa minggu lalu kita nyanyi, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah. Yuk kita lihat Mazmur 133. Yuk, baca sama-sama ya. Mazmur 133. Tiga ayat tok loh. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Kok nggak ada suara? Ayo. 1, 2, 3 keras. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan apa? Berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di ayat 2 yang kejanggut dan jubahnya turun. Ayat 3, Seperti embun di gunung Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. amin. Makanya komsel, amin. Komsel, nanti kita lihat seruan komsel Fatululi dan komsel Liliba. Pas di Liliba itu ada 2 anak yang ulang tahun, jadi kita seru-seruan. Seneng kalau komsel ada anak-anak, dan kebetulan di Liliba ini kita pakai ruangan PAUD jadi besar, jadi protokol kesehatan mah aman, anak-anak juga bebas kemana-kemana, mau keluar main di luar silahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat itu Hakim-Hakim 6 ayat 6. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat karena Midian. Next, ayat 7. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir, dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu, bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Lihat ayat 10. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori. Disebut di sini suku bangsa Amori, mewakili semua, representasi semua bangsa-bangsa yang ada di Kanaan. Jadi penyembahan berhala, penyembah berhala terhebat dari seluruh suku Kanaan itu adalah Amori. Orang Amori yang pertama kali mencetuskan penyembahan berhalanya, dan bentuknya ini diikuti semua oleh seluruh orang Kanaan. Yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Saya coba cari tahu apa sih penyembahan, apa yang disembah oleh orang Amori. Sebagian literatur mengatakan Baal, iya. Karena Amon dan Moab juga menyembah Baal, iya. Tapi ada juga salah satu literatur disertasi teologi dari seorang doktor teolog. Dia berkata bahwa orang Amori ini menyembah dua Allah. Satu Allah yang namanya El. Dan kalau menyebut kata El, kita tahu siapa itu. Elohim, Allah. Satunya lagi adalah Dewa Bulan. Jadi mereka menyembah Elohim yang tidak terlihat, tapi mereka juga menyembah benda-benda yang ada di langit, khususnya bulan, the God of the moon. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ini menghasilkan perilaku manusia yang sangat biadab, barbar, seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, next ya. Nah, sekarang kita sampai ke panggilan Gideon. Ayat 11 dari Hakim-Hakim 6. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas.
Yoas artinya Jehovah fired. Bukan, tidak ada kata to be di sana. Jadi ini kata kerja. Allah telah membakar. Ya, Allah telah membakar. Jehovah fired. Kalau ada is di sana, Allah dipecat. Salah. Jadi Jehovah telah membakar. Jehovah sendiri artinya the existence one. Jadi artinya kalau semua habis, semua tidak ada, maka dia, tinggal satu-satunya dia yang ada. Dia yang akan tetap ada sekalipun semuanya sudah tidak ada. Jadi itu Jehovah artinya ya. Jehovah membakar. Dan orang Abiezer itu, yaitu Yoas adalah orangnya Abiezer, sedang Gideon ini artinya warrior, pahlawan, prajurit, warrior, prajurit yang gagah perkasa. Anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, gandum itu seperti kalau orang sabu bilang itu apa yang bulat-bulat kecil tuh Ina? Sorghum itu orang sabu bilang apa? Hah? Nah, itu kayak gitu. Dan gandum itu kalau digilas jadi tepung, itu ada kulit arinya yang harus ditapis. Dan ini kalau dilakukan di ruang tertutup, itu membahayakan saluran pernafasan. Tetapi Gideon melakukan cara itu karena apa? Karena takut pada Midian. Jadi melakukan sesuatu hal yang bermanfaat, tapi metodenya tidak bermanfaat. Karena metodenya justru cara itu sangat mungkin untuk melukai dia bisa sangat berpotensi kena ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Nah, sebab tempat pengirikan anggur, jadi kalau anggur itu dipecah untuk supaya jadi anggur yang diminum manis gitu, nggak boleh kena cahaya matahari, tersembunyi. Jadi gelap pekat gitu, ini batu kilangan besar kayak cobek gitu, tengah-tengahnya bolong, lubang. Terus ada batu kayak bulat untuk jadi uleknya itu, tapi ditarik oleh sapi, lembu, keliling gitu. Bisa juga nggak terlalu besar orang yang begini, tapi gelap. Karena anggur nggak boleh kena cahaya matahari terfermentasi, nanti bikin orang mabuk seperti Nuh. Nah, Gideon melakukan ini karena apa? Karena takut pada Midian. Dan Midian ini sangat luar biasa rakus, biadab. Jadi semua sources makanan apapun dicuri semua. Kalau ternak nggak bisa disimpan. Tapi Gideon sembunyikan ini. Ya. Lalu yang lucu, luar biasa ayat 12. Datanglah malaikat Tuhan. Menampakkan diri kepadanya, berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Ya, pahlawan yang gagah berani. Gideon itu artinya pahlawan yang gagah berani, warrior. Waktu lihat responsnya Gideon ya. Nanti kita lihat responsnya Gideon ya. Jadi saya ini selalu keburu-buru. Next slide. Lihat, perhatikan. Pertama, malaikat Tuhan menyebut nama Gideon. Mengartikulasikannya tepat. Pahlawan yang gagah berani. Itu arti dari nama itu. Nama dan pahlawan yang Gideon dan pahlawan yang gagah berani itu sama dengan.
Jadi kalau 5 tambah 5 sama dengan 10, Gideon sama dengan pahlawan yang gagah berani, sama. Mengingkari salah satunya berarti salah. Nah, gitu ya kalau secara matematis. Ayat 14, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu, go in this thy might. Kuah, kata thy might, kekuatanmu itu bahasa Ibraninya koah. Koah. Pergi dengan kekuatanmu, perhatikan. Kalau misalnya sampai ayat ini berhenti dan dilanjutkan ayat selanjutnya, si Gideon langsung berangkat, kira-kira equipping atau empower? Halo? Tadi kita sudah tahu toh bedanya equip dan empower. Kalau sampai di ayat ini, pergilah dengan kekuatanmu, toh, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Titik, terus ayat 16, ayat 15, Gideon langsung berangkat. Equip atau empower? Empower. Kenapa? Karena sudah ada kekuatan nih. Betul Sonde? Betul Sonde? Gideon punya kekuatan, kebisaan, tinggal dapat SK, betul tidak? Nah, itu empower. Jadi ternyata ayat ini tidak ditutup dengan perjalanan si Gideon mulai bertindak. Ayat ini masih lanjut. Nanti kita lihat, menarik ya. Next, ayat 16. Ayat 15 itu Gideon mulai gitu. Nanti kita lihat di bagian yang lain. Terus Tuhan belum berhenti sampai di sana, enggak berhenti sekalipun Gideon ngeyel ya. Ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Jadi karena di ayat 15 Gideon tidak segera berangkat, ayat 16 malaikat Tuhan melanjutkan. Nah sekarang kita lihat respons Gideon. Ini menarik sekali, makanya waktu saya baca, saya persiapkan khotbah ini, saya mendapat pengertian yang baru lagi, wah saya senang banget. Ayat 12, jadi pertama kali malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, kita sudah baca tadi ya, demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan telah menyertai engkau ya Gideon. Tapi Gideon jawab gini, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Jika Tuhan itu menyertai kami, kenapa COVID ini ada Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan omset saya menurun? Kenapa Tuhan izinkan pekerjaan saya terganggu? Kenapa Tuhan izinkan gaji saya dikurangi? Kenapa Tuhan izinkan bonus saya tidak diterima? Karena saya eselon berapa? Haleluya. Sama keadaannya. COVID telah datang seperti Midian ya. Dan gara-gara itu juga kita berdoa supaya tidak ada Midian yang masuk di rumah tangga kita. Pertengkaran. Jangan izinkan. Sebentar, saya minta izin, saya minum dulu sebentar. Jangan izinkan Midian itu ada di komsel kita. Karena persaingan, karena kita bertengkar gara-gara rebutan omset dan segala macam. Apa yang dialami oleh orang Israel kita alami saat ini. Ini bukan hal yang menjadi sebuah bacaan teori yang kita hanya menjadi penonton. Tapi kita terlibat di dalamnya karena kita ngalami.
Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Mana itu semua? Hal yang sama sempat membuat saya juga terluka. Ketika orang pada awal-awal kami pindah ke NTT ini, kalau saya kembali jalan ke Denpasar atau ke Surabaya, saya sampaikan hasil penelitian saya interview banyak orang di SOE, menceritakan tentang kejadian tahun 65, lalu kesaksiannya mamanya David, kejadian di Rote. Mereka semua bilang, iya tapi mana sekarang, dan sampai saat ini di TTS kita tahu keadaannya. Mereka menghitungnya dari kuantitas agama, berapa banyak yang beragama. Tapi dari yang beragama Kristen, berapa banyak yang benar-benar milik Kristus. Ya, itu fakta. Kita berhadapan dengan fakta ini. Gideon juga lanjut berkata, tetapi sekarang Tuhan membuang kami. Nah, Gideon mulai menghakimi. Keadaan yang kita alami itu bisa mengerdilkan kuasa Allah di dalam diri kita. Situasi yang kita hadapi itu sangat berpotensi membuat kita mengecilkan Allah. Membuat kita jadi salah paham terhadap Allah. Seolah-olah kita membuat Tuhan sudah membuang kita dan dengan sengaja menyerahkan kita kepada kesulitan supaya kesulitan menyerang, menerkam, mengubur kita. Hal yang sama dilakukan oleh Gideon. Dan ini normal, ini manusiawi. Itu sebabnya Tuhan perlu turun sebagai dalam rupa malaikatnya. Kalau dulu rupa malaikat, tapi dalam zaman kita dia turun sebagai Yesus, Putra Tunggal, sebagai firman yang menjelma menjadi daging. Allah pertama kali berurusan dengan orang, dia akan langsung berurusan dengan pribadi tersebut. Sebelum Allah mengubah satu bangsa, dia perlu cari satu orang saja. Sebelum Tuhan menyelamatkan satu keluarga, dia perlu ketemu satu orang dalam keluarga itu. Kalau satu orang itu utuh menyerahkan diri menjadi milik Kristus, maka orang itu akan menjadi ragi yang baik, yang akan menghamiri seluruh adonan. Masalahnya, kita kadang-kadang tidak berfungsi menjadi ragi yang baik karena kita belum utuh, total. Halo? Gideon, namanya pahlawan. Waktu malaikat Tuhan turun, sama pada saat ini ketika kita dengar firman Tuhan, saudara, hari-hari ini Tuhan melawat kita, bisa di mana-mana saudara datang ke gereja dengar khotbah. Saudara buka Facebook, bisa lihat hal yang tidak benar tapi juga dengar khotbah. Entah pengkhotbahnya itu punya motivasi apa, enggak masalah, itu urusannya dia dengan Tuhan. Tapi waktu dia menyampaikan firman itu bisa dipakai karena firman itu tidak pernah gagal. Firman itu akan menyerbu hati orang sampai, dan dia bekerja sampai dia mencapai targetnya. Kita buka YouTube, kita buka HP, kita buka laptop, semua firman dibukakan luar biasa. Siapa bilang firman Tuhan belum sampai ke ujung-ujung bumi? Saat ini firman Tuhan sudah sampai di ujung-ujung bumi. Internet sudah di mana-mana, kecuali di suku-suku yang mungkin masih terasing, belum ada memiliki internet. Perlu manual penginjilan ke sana. Bapak-Bapak Saudara sekalian,
Sikap kita waktu mendengar firman Tuhan bisa saja bisa seperti Gideon ini. Kenapa? Karena kita sudah terlalu lama melihat kegagalan, gagal pertama kali menyerap firman Tuhan, makan firman Tuhan. Menguatkan diri dengan firman Tuhan, maju lagi, gagal kedua kali. Oke, menyerap lagi. Itu hal yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Itu yang dialami psikis dari Gideon. Pada saat itu sama seperti kita saat ini. Saudara gagal dalam hal tertentu beberapa kali. Saya tidak berkata bahwa ketika engkau sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka apapun yang kau inginkan pasti didapatkan. No. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. It's not about you. It's all about Jesus. Apakah Tuhan mengutus saudara ke sana? Apakah Tuhan menginginkan saudara ke sana? Tapi juga bukan berarti saudara tidak boleh minta. Saudara boleh minta. Tapi cara mintanya, nah ini. Ketika engkau minta dan engkau utuh, imanmu utuh. Tapi Tuhan gak lihat itu dulu. Ini kita melihat contoh Gideon. Orang yang sudah apatis, skeptis. Orang yang sudah tidak punya harapan. Orang yang sudah menerima keadaan, ya sudah memang keadaannya seperti ini. Dan saya harus tetap hidup, keluarga saya tetap harus makan. Saya harus tetap kerja. Dan bagaimana caranya supaya makanan ini tidak dicuri. Dan kami tetap harus makan, berjalan dan mengirik gandum, tersembunyi. Malaikat Tuhan datang, Fit, kesini Fit. Kamu sampaikan dialog, ayat 12 tuh. Kuat Fit, ngomong Fit ke aku Fit, ngomong ke aku Fit. Kalau Tuhan menyertai ketong, kenapa semuanya yang terjadi kepada kami? Mana perbuatannya yang Tuhan bikin tahun 65 itu waktu di Soe itu? Mana? Kayaknya Tuhan subuang ketong, Tuhan subuang kami nih. Kalau kita saat ini mungkin dengar firman itu seperti itu. Thank you David. Next. Lihat ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya. Aneh ya. Sebelumnya Tuhan melihat kemana? Berarti Tuhan belum melihat benar-benar ke Gideon. Waktu omong di ayat 12. Betul Sonde? Karena disebutkan di sini berpalinglah Tuhan pada Gideon. Betul enggak? Artinya ini saat ini ayat 14 Tuhan secara serius menatap mata Gideon dan berkata, "Pergilah dengan kekuatanmu ini." Perhatikan. "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Artinya kalau aku sudah mengutus engkau, aku juga telah melengkapi kamu dengan kekuatan yang dibutuhkan. Kekuatannya sudah ada harusnya. Tapi lihat jawabannya Gideon. Jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Gideon rasa diri kosong. Orang mengalami kegagalan, orang yang sudah berada dalam penindasan terlalu lama, ini psikisnya seperti ini. Jadi seperti orang lumpuh. Tapi lihat Allah kita luar biasa. Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dari suku Manasye yang kecil, anaknya Yusuf, yang sulung tapi nggak jadi
berkat kesulungan karena berkat kesulungannya ada di Efraim. Kaumku pun paling kecil dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Lalu ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis. Ayat 17, maka jawabnya kepadanya, ayat ini Tuhan yang ngomong ya, maka jawabnya si Gideon, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Perjumpaan dengan firman Tuhan kalau tidak menimbulkan harap, itu omong kosong. Orang kalau ketemu Tuhan pasti harapnya timbul. Gideon tadinya tidak punya harapan lagi. Harapan ini seperti minyak. Kesiram kata-kata menjadi api, fire, semangat. Jadi waktu dia ketemu Allah, malaikat Tuhan ini, dan itu adalah pribadi Tuhan sendiri, Tuhan berfirman, firman Tuhan sampai memberikan harap. Ingat cara kerja iman, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Waktu malaikat Tuhan ngomong, 1 kali, 2 kali, 3 kali, dia mulai berani berharap. Iman timbul. Tinggal nunggu bukti. Gideon berani berkata, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda. Imannya belum, masih kembang kempis, tapi harap ada. Next. Ayat 18. Janganlah kiranya, jadi kasih aku tanda ya, tapi jangan pergi dulu. Aku tak siapkan persembahan, nanti aku persembahkan di hadapanmu. Oke, Tuhan bilang, aku akan tunggu sampai engkau kembali. Dia mengolah. Saya pikir memasak ini tidak membutuhkan waktu yang sedikit. Tuhan tunggu. Masak pada zaman itu, kalau sekarang mah masak itu bisa pakai kompor ini, tek gitu langsung ada presto, daging 1 kilo di presto 15 menit, tinggal kasih bumbu, apalagi ada bumbu-bumbu jadi, pung, jadi sudah. Setengah jam, ya mari kita makan. Nasi putih di presto, masak nasi putih presto tuh 5 menit begitu, tweet prestonya, kasih mati api, nanti dia masak sendiri apinya, berasnya. 15 menit panci presto suhu dingin bisa dibuka, makan. Total dengan nasi kalau ada 2 tungku, berarti ya setengah jam sudah jadi. Tapi zaman dulu, bakar pakai kayu api, horo lembu, horo binatang, horo kambing, horo ini. Berapa lama waktunya? Tuhan bilang dia mau tunggu. Ayat 19. Masuklah Gideon ke dalam lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi. Bikin roti dari seeva tepung. Cowok-cowok pinter masak ya zaman dulu ya. Cowok-cowok sekarang kemana? Cowok-cowok pinter masak loh zaman dulu nih. Halo, Mas Agus, masak Mas Agus ketawa. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk, dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin lalu disuguhkannya. Ayat 20, berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu. Karena dia Tuhan. Tuhan gak butuh makanan jasmani. Ambil, letakkan ke atas batu ini, curahkan kuahnya, kuah-kuahnya. Jadi ini dia bikin gulai mungkin, gulai kok kare ya. Wih, pung enak Gideon bikin, terus lanjut. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, timbullah api dari batu itu.
dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Gideon shock. Ayat 22. Taulah Gideon bahwa itu malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Kapan dia berhadapan muka? Di ayat 14. Ketika Tuhan berpaling kepadanya, mata ketemu mata, Tuhan meyakinkan pada saat itu Gideon. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin saat ini ketika kita mau ngeyel, ketika kita mau berdalih pada Tuhan, ya saya tunggu Tuhan sampai datang persis kayak Gideon. Mungkin ada orang-orang yang seperti itu, doa aja. Siapa tahu Tuhan kasih. Tapi kalau Tuhan pakai cara yang lain ya, nggak tahu kita ya, saudara yang rugi ya, benar nggak? Tapi ada perempuan yang dipuji sama Tuhan Yesus tuh, sudah dianjing-anjing sama Tuhan, ingat khotbah saya? Sudah diolok Tuhan, mana mungkin roti yang harusnya untuk anak tak kasih ke anjing, ke koan. Lanjut, respons kedua dari Gideon. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan. Yang tadi respons pertama, itu responsnya Gideon pribadi. Dia pribadi, waktu dia berkata, dia melihat ini Allah, dia yakin dia bertemu dengan Allah. Dia bertemu dengan firman Tuhan. Terjadi perjumpaan Gideon dengan firman Tuhan. Jiwanya Gideon berjumpa dengan firman Tuhan. Pikirannya Gideon berjumpa dengan firman Tuhan. Dan harapnya itu mulai kuat menjadi sebuah iman. Dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Gideon sudah mulai timbul imannya untuk dirinya, pengenalan akan Allah. Kalau kita baca di pasal 6 itu tuntas ya, nanti di pasal 7 juga. Itu setelah Gideon selesai itu baru Tuhan kasih dia tugas. Sekarang kamu menjadi ragi dulu untuk keluargamu. Penyembahan berhala papamu, runtuhin. Kayu tiang berhalanya jadikan kayu api. Gideon meresponi. Nah, kita lihat ayat 25 ya. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekat. Sekarang Tuhan kasih misi. Kan misi utamanya Gideon nanti menyelamatkan Israel. Tapi sebelum Israel, pertama dia harus selamat dulu. Untuk dia selamat, dia harus mengenal Allahnya sampai dia, kita lihat nanti Gideon itu membuat satu mezbah dan menyebut Allah itu penyelamat. Jadi dia diselamatkan, baru dia jadi ragi untuk keluarga. Harus selamat utuh, ragi utuh yang tidak rusak. Ayat 26, kemudian didirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu, dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik, lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Ayat 27, kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya, maka juga takut kepada orang-orang sekota, maka dilakukannya pada waktu malam hari. Next. Saya kasih judul penyembah berhala atau ikut-ikutan. Jadi kita lihat bapaknya, dari ayat ini kita bisa tahu bapaknya Gideon, Pak Yoas itu, dia bukan penyembah berhala asli, dia cuman ya karena tren. Tapi bukankah firman Tuhan berkata, jikalau kamu malu mengakui anak manusia di hadapan orang, maka aku juga tidak akan mengakui kamu di hadapan Bapakku.
Jadi Tuhan bimbing, pertama Tuhan bimbing Gideon. Dia bereskan jiwanya Gideon. Jiwa yang kerdil, jiwa yang kepahitan, jiwa yang kecewa, jiwa yang penuh dengan sampah-sampah itu dibereskan sama Tuhan. Sampai Gideon berkata, Tuhan itu penyelamatku. Sekarang maju, the next step. Keluarganya, pemimpinnya adalah Pak Yoas. Pak Yoas ini di luar kelihatan dia bikin penyembahan berhala. Ada tiang-tiang untuk penyembahan berhala. Tapi kita lihat, sesudah itu berkatalah orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati karena ia telah merobohkan mezbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tapi lihat jawabnya Pak Yoas. Pak Yoas berkata kepada semua orang yang mengerumuninya, kamu mau berjuang membela Baal? Atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga ini ternyata masih percaya kepada Allah, cuman takut tidak menjadi satu dengan orang-orang sekota yang sudah menjadi tren dalam bangsa Israel pada waktu itu. Mereka sudah seperti menjadi orang Kanaan, seperti orang Amori, menyembah ilah-ilahnya orang Amori. Tapi sebenarnya Pak Yoas ini percaya kepada Allah. Cuman ketika melakukan seperti ini, kalau tidak dibereskan oleh Tuhan, selamat apa enggak? Enggak selamat. Jadi Tuhan bereskan. Baal zaman ini, ilah pada zaman ini, Baal yang paling kuat, Mamon. Duit, apalagi pada masa-masa sulit seperti ini. Pada masa-masa Covid, hati-hati. Ya, kita perlu waspada tentang itu. Nah, jadi Pak Yoas tidak bertindak sebaliknya daripada Gideon. Kita lihat respons Gideon yang ketiga, ayat 36. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, ayat 37, maka Gideon mulai ngetes Tuhan. Aku membentangkan ini untuk misi yang keluarga sudah beres, misi untuk orang Israel. Gideon ngetes Tuhan lagi, minta tanda. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan, apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, ayat 39, janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi, sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu, sekiranya yang kering hanya guntingan bulu dan sebagainya. Ayat 40 perhatikan, 2 kali Allah lakukan, dan demikian diperbuat Allah pada malam itu. Hanya guntingan bulu yang kering, tadinya hanya guntingan bulu yang basah oleh embun, sekarang yang kedua hanya guntingan bulu yang kering. Kita lihat dulu pencapaian Gideon ya. Next slide, 1. Hakim-Hakim 6 ayat 24. Gideon mendirikan mezbah di sana. Nah ini setelah Gideon bertemu Tuhan, harapnya mulai muncul. Hatinya mulai terjamah Tuhan secara pribadi. Dia menjadi ragi yang utuh. Dia mengenal keselamatan. Dia menamai Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada di Ofra. 2. Gideon meruntuhkan mezbah Baal ayahnya, Pak Yoas. Menebang tiang berhalanya, menjadikannya sebagai kayu bakar untuk mezbah bagi Allah, menggantikannya dengan mendirikan mezbah bagi Allah untuk Yoas. Ayat 25-27. 3. Gideon berani bertindak sebagai pemimpin peperangan, next,
Oh ya, 3, dia berani bertindak sebagai pemimpin peperangan. Lihat itu ayat-ayatnya. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang ke lembah Yesreel. Pada waktu itu roh Tuhan, ini di ayat 34 ya. Roh Tuhan menguasai Gideon, ditiup nyala sangkakala, dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Ayat 35, nah banyak orang mulai ikut bersama-sama mendukung perjuangannya. Ayat 7, pasal 7, next slide, ayat 1, dia diberi nama, disebut dengan Yerubaal, atau juga Yerobeset kalau nggak salah, Yerubeset, artinya apa? Yang mempermalukan Baal. Pencapaian Gideon yang keempat, mampu mempercayakan dirinya sebagai pemimpin pasukan perang dan bersandar penuh pada Allah. Itu ayat-ayatnya. Next. Ini semua ayat-ayat bukti dari Gideon menyerahkan diri dari bagaimana banyak orang, dari tadinya semua orang ketakutan termasuk Gideon, sembunyi, muncul satu orang kenal Allah, menjadi ragi, masuk dalam keluarga, raginya dia biarkan membias, beroperasi dalam keluarga, satu keluarga selamat, satu orang selamat, menular ke banyak orang seperti virus, tapi ini virus yang baik, menularkan virus yang baik, semua orang jadi berani. Bayangkan, dibalik begitu rupa, menjadi berani dan sekarang semua orang berani bertempur. Banyak orang bertempur, mulai dilakukan seleksi. Seleksi terakhir, suruh minum. Yang minum kayak anjing menjilat, gak boleh ikut. Seleksi pertama ditanya, woi yang takut perang pulang. Yang punya urusan di rumah, kamu pikir kamu harus urusan mendesak, ada urusan mendesak, pulang, enggak usah. Kita butuh orang yang fokus dan berani, enggak khawatir, enggak takut apa-apa. Yang berani mati untuk kemuliaan nama Tuhan, kumpul. Tuhan bilang, Git, masih terlalu banyak tuh. Oke Tuhan. Dimulai dari seorang berdali-dali dengan Tuhan. Woi, pahlawan yang gagah berani. Mana? Mana itu? Katanya Tuhan itu dulu begini-begini pada nenek moyang kami. Mana? Sekarang Tuhan bilang, Git, kebanyakan. Suruh mereka minum. Oke Tuhan, siap. Minum semua. Nanti kamu lihat ya Git, yang menjilat kayak anjing, gak usah ikut. Tapi yang mengambil dengan tangannya, itu yang dipilih. Gideon lihat. Langsung dia umumkan, dia tanpa dalih-dalih. 2 kali dia minta tanda. 2 kali dia meragukan Allah pertama, 2 kali minta tanda untuk tugas misi. Tapi ketika berada pada misi, dia 100% taat, 100% percaya, lean on, menyandarkan dirinya penuh kepada Allah. Ketika dihitung 300 Tuhan, oke, dengan 300 itu jalan, mulai pelang, mulai. Lalu ini perkampungan kubu musuh, Tuhan bilang, kamu pergi, kalau berani seorang diri, kalau enggak berani ajak 1 orang, ada namanya itu nanti saudara baca ya. Kamu coba dekati perkemahan itu. Oke Tuhan, dekati perkemahan. Enggak taunya di perkemahan itu sedang terjadi gosip. Wah, mereka menggosipkan. Gideon menyamar dengan 1 orang, didengarlah gosipnya. Gosipnya adalah gini, kamu tahu enggak? Ada 1 dari antara kita yang mimpi. Dan mimpi itu adalah Gideon ini seperti batu yang menggelinding, melibas kita semua. Kita pasti hancur. Dengar gosip itu,
sesuai dengan firman Tuhan kamu nanti kalau sudah sampai sana, dengar perkataan mereka, kamu akan percaya. Ada ayatnya nanti saudara baca di rumah itu. Gideon, wah, oke, mantep dia. Kembali lagi perkemahan orang-orang 300 ini, lalu dia ngomong, Tuhan sudah menyerahkan itu orang-orang Midian. Tuhan sudah menyerahkan mereka ke tangan kita, mari kita serbu. Dari fase dia masih, ya namanya orang dalam peperangan, berbisnis, bekerja dalam masa COVID. Ini pertaruhan hidup dan mati. Kalau kita sih nggak terlalu merasa. Di Surabaya, saudara, zona hitam. Kemarin Ovid cerita, Ma, kan saya ngomong, Vid, saya suka bikin kimchi. Jadi kalau nggak ada lauk, saya makan pakai kimchi. Tapi untuk bikin kimchi itu sebenarnya murah. Bahannya itu lobak sama sayur picai. Tapi cabenya itu mesti beli yang dari Korea. Nah itu enggak ada di sini. Kalau ada di sini mah enak. Jadi mesti pesen dari Surabaya. Saya ngomong sama Fit, lu mampir di Papaya dong, belikan mama Korean chili dong. Habis mama punya ini, nggak bisa bikin kimchi lagi. Ovid bilang, Ma, karyawannya Papaya kena COVID. Ngeri lo belanja di sana. Tieng. Kita di Kupang nggak terlalu merasakan, saudara, tapi tetap harus protokol kesehatan. Nah, kalau kumpul banyak orang pakai masker. Supaya apa? Masker yang kita pakai itu bukan untuk menghalangi virus, tapi menghalangi virus jangan sampai kita ini ada virusnya, virus apapun, jangan sampai muncrat. Begitu. Jadi kita melindungi orang lain, kecuali masker yang dipakai oleh dokter-dokter itu memang antivirus, ya benar ya, Ria ya. Ini loh ada dokter nih loh. Saya sampai arguing sama Jadi gara-gara ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sedang berhadapan, kita menghadapi situasi yang sama. Gideon menjadi contoh buat kita. Dari orang yang lacking of faith, tidak punya iman sama sekali, Tuhan equip dia menjadi sebagaimana dia seharusnya. Namanya adalah pahlawan yang gagah berani. Hari ini kita adalah anak-anak Allah. Firman Tuhan equip kita. Membangkitkan iman kita, terserah saudara mau konsumsi itu atau enggak. Tuhan sudah siapkan pesta, firman-Nya dibuat limpah di mana-mana. Termasuk saya. Tuhan buat makanan ini limpah. Mau konsumsi enggak? Mau pro pada firman Tuhan atau pro pada keadaan? Gideon dalam keadaan masih abstain, zero, katargeo, dia percaya firman Tuhan tapi belum tahu ini what is going on kalau maju berperang. Tuhan equip dia, lu nyamar, pergi ke sana, coba kamu dengar apa yang mereka katakan. Nanti kalau kamu dengar perkataan mereka, kamu akan tahu bahwa aku telah menyerahkan mereka kepada tanganmu. Taat dia. Dia dengar gosip. Hatinya gede, persis seperti firman Tuhan. Langsung dia equip tentaranya. Ayo, mereka sudah diserahkan kepada kita. Ayo bangkit, mari kita serbu mereka. See, that's what happened. At pasal next slide ya. Kita langsung ke slide yang ke-24 Nita, kelima, pencapaian Gideon. Mengembalikan hati orang Israel kepada Allah dan menaklukkan Midian. Luar biasa Gideon, dari orang yang sembunyi-sembunyi, tidak kelihatan, membuat dirinya kecil, meremehkan dirinya sendiri, sembunyi, timid-timid, malu-malu. Tapi namanya pahlawan yang gagah perkasa. Gideon, Hakim-Hakim 8 ayat 23, jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan, ini waktu sudah menang, orang Israel minta, oke, sekarang kamu pimpin kami jadi raja.
aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Gideon berkata, teokrasi paling bagus buat kamu. Karena aku pun dikuatkan oleh raja, yaitu Allah. Tanpa dia aku nggak bisa ngapa-ngapain, jadi yang berhak memerintah kamu adalah Allah. Nih, ya. Ayat 28, demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Oleh karena Gideon. Next. Kita lihat Allah dalam kasus Gideon. Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama. Nah, sebelum pertama ya. Allah memberikan semua yang dibutuhkan oleh Gideon untuk melaksanakan tugas membebaskan orang Israel dari Midian. Pertama, saat Gideon kehilangan jati diri. Orang kalau sudah kehilangan jati diri, dia menyangkali, itu artinya dia menyangkali dirinya. Saya mau bersaksi, saya pertama kali dipenuhi Roh Kudus, betul itu umur waktu saya SMP kelas 1. Sejak itu saya pelayanan dengan ibu pendeta saya, ibu gembala saya, Ibu Esther Sulaiman Tanuwijaya. Suaminya namanya Sulaiman Tanuwijaya, seorang gembala. Gereja kecil di kampung di Kupang Kerajaan Kidul Gang 1. Saya tinggal di Kupang Kerajaan Gang 6. Saya bertetangga dengan Johan Kristianto. Kalau Bapak Ibu Saudara dengar lagu-lagu digubah oleh dia, itu dia orangnya. Kami dulu jadi di satu gereja di GBI ya, GBI Shalom namanya. Gerejanya kecil banget di kampung. Tetangga sebelah kiri itu orang yang sangat fanatik. Jadi seringkali ibu gembala kami ini kena caci maki dari tetangga. Karena temboknya persis nempel. Kecil, kampung kecil. Jalan kampungnya itu mungkin 1,5 meter aja. Motor, sepeda nggak bisa lewat, hanya orang jalan kaki. Itu jalannya. Jadi keluar gereja itu 1,5 meter ada got, dengan got kiri kanan ya hitunglah 2 meter. 2 meter itu sudah ada rumah-rumah. Bayangkan dengan musik gedebung. Jadi tetangga tuh sering marah-marah dan kami itu doa tikam lutut, Tuhan tolong memberkati, gerakkan hati mereka. Karena gerejanya juga kecil, alat musiknya lengkap. Dan dari situ muncul hamba-hamba Tuhan, termasuk saya salah satunya, Johan Kristianto, itu juga. Nah, terus kami bikin vokal group, ngikuti ibu gembala ini pelayanan. 1 tahun pelayanan itu, bapak saya marah, saya diusir dari rumah. Itu saya umur sekitar 14 tahun, 13,5, 14 tahunan. Anak umur segitu pada zaman itu, belum ada heboh kerohanian seperti saat ini. Baju saya dibungkus spray, dilempar. Dan rumah saya itu kampung yang jalannya itu jadi jarak antara rumah satu dengan berhadapan dengan rumah yang lain tuh 3 ini loh. 3 ini. 3 petak lantai ini loh. Kecil, mobil nggak bisa lewat. Motor juga nggak boleh jalan, hanya dituntun. Kupang Kerajaan. Saudara kalau ke Surabaya itu daerah Pasar Kembang. Nah, dilempar, malu, dilihat banyak orang, bener nggak? Bapak saya marah. Bapak saya ini anaknya pendeta, kakek saya itu ateis, nenek saya itu muslim, pakai jilbab, dulunya nggak bisa tulisan ABC, hanya bisa baca Al-Quran. Terus satu saat nenek saya mau melahirkan tante, anaknya yang ketiga, nggak lahir-lahir. Ada pastor karismatik, Katolik karismatik, mendoakan, lahirlah bayi, kurang dari 3 menit bayi itu lahir. Kakek saya terguling-guling, kakek saya suka koleksi keris, tapi dia nggak percaya pada keris-keris, cuman karena orang kasih ya dia koleksi. Salah satu kerisnya itu katanya keris semar, bentuknya kayak semar gitu, bulat gitu kayak celurit tapi kecil. 2, jadi 1 pasang. Itu suka bikin onar di tempat penyimpanannya itu, di laci itu bunyi, gitu, bapak saya yang cerita. Jadi kayak berkelahi itu kerisnya. Kakek saya lihat dia ketawa, dia nggak percaya pada kuasa-kuasa gitu, hanya ya karena dia ini
Beliau ini anak angkat dari Belanda, orang Belanda, jadi nggak terlalu suka hal-hal yang kayak gitu, hanya ini hal etnis gitu ya. Nah, pas pastor ini berdoa, kakek saya terguling-guling keliling kamar di tempat nenek saya berbaring itu. Sementara nenek saya bilang, menir, yang doakan ini kan pastor orang Belanda. Menir, bayi saya sudah keluar, menir. Nah, pastornya berdoa dalam bahasa roh. Kakek saya terguling-guling, terus pastornya mendoakan kakek saya. Selesai, kakek saya tenang, ditanya. Nangis ini, segala air keluar dari wajahnya ini. Ditanya, kakek saya bilang, waktu kamu tadi berdoa, aku ngelihat itu ada matahari turun, nyentrong aku, nyenter saya. Dari diri saya ini kok keluar film, perbuatan saya semua, saya malu, dia bilang. Oh, Yesus, diperkenalkanlah Yesus pada kakek nenek saya. Dan berakhir dengan kakek saya melayani jadi hamba Tuhan, dipakai Tuhan dengan karunia kesembuhan. Pada waktu zaman Gestapo di Madiun, beliau sempat mengembalakan di gereja kecil di Madiun, dan Tuhan pakai beliau dengan karunia kesembuhan. Orang sakit Tuhan buat kakek saya ini doakan sembuh. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi enggak tahu entah gimana bapak saya ini kepahitan, enggak suka dengan hal-hal seperti itu. Ya, ke gereja, tapi jangan sungguh-sungguh gitu, jangan. Apalagi saya anak yang diharapkan, kamu nanti harus jadi ahli hukum, kamu harus jadi gini-gini. Wah, ini sudah mengarah ke arah menginjil, wes tak usir ya, kamu jadi anakku apa? Anaknya Tante Tuan itu Ibu Esther, Ibu Gembala saya. Sampai Tante Esther datang ke rumah, Pak, minta maaf Pak, gitu, meluluhkan hati bapak saya. Terus Tante Esther bilang, oke, kamu enggak usah ikut pelayanan lagi. Itu membuat jiwa saya goncang. Pada saat itu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kok ternyata kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh itu sengsara ya. Anak kecil, gak kuat. Saya mau jadi anak normal yang kayak bapak, padahal saya ini anak kesayangan bapak. Bapak saya itu sayang saya banget. Jadi apapun yang saya inginkan selalu disiapkan. Saya baru ngomong, aku kepengen punya sepeda. Itu kelas 2 SD. Besok sepeda sudah ada di rumah. Tapi imbal baliknya nilainya mesti bagus. Oke, saya sekolah. Nilai bagus, nanti tahun depan lagi minta apa? Dapat. Nah, gara-gara dekat dengan dipenuhi Roh Kudus, saya jauh dari bapak saya, itu kayak air dan minyak. Jiwa saya seperti terbelah. Wah, itu masa sulit buat saya pada waktu itu. Terus saya ngomong, Tuhan boleh enggak? Tuhan buat saya ini kayak anak normal gitu. Seperti anak-anak biasa itu Tuhan, saya mau. Sebab kalau saya enggak berdoa itu, ini ketika disuruh bernubuat, nanti ketemu orang bernubuat, sampaikan gini-gini, saya mesti sampaikan. Kalau enggak itu rasanya kayak terbakar semua, di tulang-tulang ini sakit semua. Pada waktu itu saya ngalami itu, dan akhirnya setelah saya berdoa, saya jadi orang-orang biasa, ya seperti anak biasa. Tapi jauh dalam diri saya rasanya kosong. Saya enggak menemukan diri saya yang sebenarnya. Ada yang kurang. Lalu tiba-tiba satu hari, pas saya SMP kelas 3, ada telepon salah sambung. Telepon itu dari Bapak Pendeta Hani Layantara yang dituduh, kena kasus dituduh apa? Ya itu, saya tidak berani menghakimi. Jadi sejak dia salah sambung, dia mau menelpon temannya namanya Vera. Vera ini anaknya salah satu kepala seksi Telkom. Semua kepala seksi di Telkom pada waktu itu semua dapat fasilitas telepon di rumahnya. Bapak saya salah satunya. Nomor di rumah kami pada waktu itu 46069. Vera 46049, salah nekan 6 dan 4, salah sambung, tapi Pak Hani menginjili saya kembali. Dia encourage saya untuk terlibat dalam pelayanan. Dia encourage saya untuk terus membuat Roh Kudus ini tidak padam. Dia bilang jangan memadamkan roh. Oh, baru saya mengerti. Pelan-pelan dia bimbing selama hampir 3 tahun. Setelah dia bimbing 1 tahun, di rumah saya ada persekutuan doa MDC di Kupang Kerajaan Gang berapa gitu saya lupa.
di rumahnya Kombing namanya. Saya panggil dia Kombing. Saya ikut persekutuan doa di sana sampai melayani, sampai akhirnya saya terlibat di persekutuan doa MDC Pusat menjadi koordinator, singer, dan song leader pada waktu itu. Saya dipercaya oleh Pak Yeremia Rim. Dimulai dari salah sambung telepon dan terjaga Roh Kudus yang di dalam diri saya izinkan terus berkarya, tapi mengimbangi, tidak menjadi orang yang gegabah, tetap bisa menghormati Bapak saya, jadi Bapak saya juga bisa melihat Kristus dalam diri saya. Jadi pelan-pelan, makanya saya nggak berani menghakimi Pak Hani, karena dari beliaulah saya ada sampai hari ini. Kalau saya menghasilkan buah, beliau pun juga bisa mengklaim itu juga salah satu hasil karya beliau. Itu saya diinjili beliau. Bapak Ibu Saudara sekalian, Gideon, orang yang mengalami konflik batin, mendengar kisah dulu, tapi sekarang saudara membaca firman Tuhan, tapi sekarang keadaannya bagaimana? Konflik Gideon. Bukan siapa-siapa, merasa dirinya bukan siapa-siapa, Allah equip. Pelan-pelan dia bimbing. Allah berikan semuanya. Satu, ketika dia kehilangan jati diri. Dua, saat Gideon tidak mampu percaya bahwa Allah sangat memperhatikan bangsa Israel. Ketiga, saat Gideon mencobai Allah, di Ulangan 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di Masa dan Meribah. Harusnya Gideon mati ketika melakukan ini, tapi Allah equip. Allah paham, Allah tahu isi hati kita. Allah tahu isi hati Pak Yoas. Kamu punya bara api, percaya kepada saya, tapi ketutup oleh debu keadaan. Tuhan lihat hati kita. Next. Saat Gideon menjalankan tugas sebagai pemimpin pertempuran, Allah memperlengkapi, membimbing, hingga Gideon menjadi pribadi sebagaimana seharusnya. Gideon merespons dengan baik semua perbuatan Allah dalam dirinya, dan mengakui bahwa semuanya hanya karena Allah. Saudara, hari ini mungkin saudara dibuat kecil oleh keadaan. Mungkin saudara dibuat kecil karena kesalahan. Ya. Tapi sekali Allah investasi Yesus masuk dalam hatimu, sekali engkau berkata, Tuhan aku terima engkau sebagai juru selamat dan Tuhanku secara pribadi, penguasaku. Engkau adalah Gideon. Tersembunyi, mungkin saat ini masih tersembunyi. Yesus mati di atas kayu salib dan mendatangi saudara secara pribadi sampai saudara mampu berkata, Yesus engkau Tuhan dan Juru Selamatku, engkau Kurios. Sama seperti Gideon berkata, Tuhan itu penyelamat. Perjumpaan pribadi, pada saat engkau bisa mengakui Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, Allah sudah menginvestasikan hal yang luar biasa dalam dirimu. Sesuatu yang luar biasa diinvestasikan, Allah tidak akan pernah give up, Allah tidak akan pernah menyerah, terus equip saudara, sampai saudara menjadi sebagaimana seharusnya engkau. Pagi hari ini, apapun keadaanmu, Allah yang sama, equip Gideon. Allah yang sama. Jangan izinkan COVID merampas harapanmu. Jangan izinkan situasi COVID merampas mimpimu. Amin. Anak-anak muda yang mau cari tempat kuliah atau yang sudah wisuda, mulai terhalau oleh median COVID, keadaan nanti kerja bagaimana. Ketika ada Yesus di dalam engkau, you are different. Amin. Engkau berbeda. Ini saatnya. Izinkan Tuhan equip engkau. Izinkan Tuhan equip engkau.
memperlengkapi engkau terus-menerus sampai engkau berada di tempat yang seharusnya. Engkau menjadi percaya Yesus bukan karena engkau pilih dia pilih saudara. Dia pilih saya. Amin. Dan dia tidak akan pernah menyerah sampai kita mencapai dan berada di tempat yang seharusnya kita berada. Amin. Mari bangkit berdiri, naikkan pujian tadi, Waymaker.